Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, calon-calon ahli surga yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah yang telah membimbing kita untuk memiliki iman yang kuat, harapan yang tinggi mendapatkan surga Allah. Salah satunya dengan melaksanakan amalan-amalan Ramadan dan amalan-amalan yang lainnya. Tentunya kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman ini semakin dikuatkan oleh Allah. Allah ridho kepada kita, mengampuni seluruh dosa kita. Seandainya satu saat harus wafat, wafatkanlah dalam keadaan husnul khotimah dan kami dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa, Allahumma sallimna li Ramadana, ya Allah, muluskanlah, sehatkanlah lahir batin kami untuk menghadapi Ramadan ini. Wasallim Ramadana lana, dan muluskanlah Ramadan untuk kami semua. Wasallimhu minna mutaqabbala, dan muluskanlah seluruh amalan-amalan Ramadan itu dengan amal-amal kami yang diterima olehmu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, untuk mengefektifkan waktu kultum, saya ingin berusaha untuk menyampaikan pesan seefektif mungkin, sesingkat mungkin, tapi mudah-mudahan dapat dicerna. Sebagaimana kita maklumi bahwa di bulan Ramadan itu ada mutiara-mutiara yang sangat berharga untuk mendampingi dan mengawal hidup kita dunia dan akhirat. Yang mutiara-mutiara tersebut tidak didapatkan sehebat itu di bulan-bulan yang lain. Dari antara mutiara-mutiara yang mahal itu ada 6 yang mari kita usahakan untuk memaksimalkannya. Mumpung kondisi sekarang baru hari ke-16. Masih ada waktu. Ke-6 mutiara tersebut adalah yang pertama, saum selama bulan Ramadan. Bukan saum 1 minggu, tapi saum selama bulan Ramadan dibarengi dengan kekuatan iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Yang keduanya adalah qiyamul Ramadan, tarawih, yang terus jangan sampai putus sampai akhir Ramadan. Karena keduanya akan menghapus dosa-dosa kita. Sabda Rasul, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih wa man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dibarengi dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan dihapus, diampuni seluruh dosanya yang sudah-sudah. Dan barang siapa yang melaksanakan tarawih selama bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak disebut mutiara, karena jangankan seluruh dosa bertahun-tahun, ketika seorang terdakwa melakukan kesalahan, kemudian hakim mengampuninya dan melepaskan dari hukuman 2 tahun penjara, itu bungahna luar biasa. Apalagi ini diampuni seluruh dosa. Kita pertahankan supaya tarawih kita dan saum kita jangan sampai hancur, rusak, walaupun hanya 1 hari. Karena 1 hari tidak saum dengan sengaja tanpa alasan yang syar'i, maka diganti, dikodoi dengan 1 tahun pun tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan lunas.
1. Saum Ramadan, 2. Qiyam Ramadan. Yang ketiga adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah satu malam di mana kata sahabat Ibnu Abbas, saudara sepupu Rasulullah SAW, dalam kitab tafsirnya, tafsir Ibnu Abbas, menerangkan tentang surat Lailatul Qadar. Beliau menyatakan bahwa orang yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar, selain dilipat gandakan pahala seperti hari-hari biasa menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, maka ditambah lagi bonus oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah atau sama dengan dia telah beramal seperti itu dengan lipatan 10 sampai 700 kali lipat, dan dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Jika kita bertaubat dan beristighfar 3 kali saja di malam itu, maka sama dengan kita sudah beristighfar setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, terus berturut-turut selama 1 tahun kali 83. Inilah mutiara yang tidak boleh lepas dari kita. Karena sengaja istighfar tiap malam barangkali dengan khusyuk belum tentu bisa dilaksanakan. Sodakoh 100.000 setiap malam itu tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh setiap orang. Tetapi dengan 100.000 bertepatan dengan Lailatul Qadar, sama dengan kita sudah infak 100.000 tiap malam, dilakukan selama 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan lebih. Ini sayang kalau dibuang. Mari kita usahakan. Kemudian yang keempatnya adalah sholat. Sholat yang maksimal, yang wajib, yang sunnah. Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan bahwa orang yang standar sholatnya 40 rakaat sehari semalam, dilakukan setiap hari, setiap malamnya, selama 40 rakaat itu, sebanyak 40 rakaat itu, coba rasakan setelah 2 bulan, 3 bulan. Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Pasti akan ada perubahan. 40 rakaat tersebut adalah pertama 17 rakaat sholat wajib, 10 rakaat sholat rawatib, sebelum zuhur 2 rakaat, sesudah zuhur 2 rakaat, sesudah maghrib 2 rakaat, sesudah isya 2 rakaat, dan sebelum subuh 2 rakaat. 17 ditambah 10 berarti sudah 37. Kemudian penambah yang lainnya adalah tahajud tiap malam. Tahajud tiap malam 11 rakaat. 17 ditambah 10 ditambah 11 berarti 38. Dan yang 2 lagi adalah sholat duha. Rutinkan, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hal itu Allah akan mengubah nasibmu dari buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Ini mutiara yang ada, dianjurkan tiap malam, khususnya di bulan Ramadan ini kita berusaha untuk tiap malam. Belum tentu di bulan-bulan yang lain kita biasa-biasa tiap malam melaksanakan tahajud. Dididik di bulan Ramadan ini. Itu yang keempat. Yang kelimanya adalah sedekah. Sedekah di bulan Ramadan ini luar biasanya, sangat-sangat. Rasulullah SAW sendiri adalah orang yang dermawan. Di bulan Ramadan itu luar biasa kedermawanannya. Lebih-lebih lagi di malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu siapkan sesuai kemampuan kita. Dalam 10 malam terakhir khususnya ada istimewa. Biasanya kita infak dalam 1 hari umpamanya 10.000, kita coba untuk mulai Selasa besok, tidak mendapatkan Selasa lagi rasanya. Mulai Selasa malam Rabu sampai dengan Jumat tanggal 30 Ramadan atau tanggal 20 Maret. Selasa besok tanggal 10 Maret sampai dengan tanggal 20 Maret. Kita siapkan infak harian kita, infak malam kita 10 harian, 10 malam. Mau 1000,
sesuai dengan maksimal kemampuan kita, mau 100.000 atau mungkin ada yang mampu untuk 1 juta setiap malam. Di sana ada peluang kita sama dengan kita sudah beramal, bersedekah tiap malam kali 360 hari kali 83 tahun. Bisa dibayangkan oleh kita jika 100.000 kali 360 hari, 365 dalam 1 tahun kali 83. Berapa? Belum kali lagi 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Dan sekali lagi, ini tidak bisa dilakukan kalau sesuai dengan umur yang ada pada kita. 83 tahun itu usia yang cukup panjang. Tapi dalam 1 malam bisa kita temukan semuanya. Dan yang terakhir adalah doa. Di bulan Ramadan memiliki keistimewaan khusus untuk doa. Sampai di ayat Ramadan surat Al-Baqarah 183 sampai 187 terselip perintah untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila bertanya kepadamu Muhammad seseorang hambaku tentang aku, di mana aku? Jawablah aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku pasti akan mengijabah, mengabulkan orang yang berdoa kalau ia berdoa kepadaku. Padatkanlah dengan doa khususon untuk Lailatul Qadar. Jika kita punya kesempatan dan mampu untuk melakukannya, mari kita i'tikaf di masjid selama 24 jam kali 10. Mulai Selasa malam Rabu sampai dengan Maghrib hari Jumat tanggal 30 Ramadan atau 20 Maret. Tidak mampu kita laksanakan setiap malam. Datang setiap malam dengan dimulai dengan salat Isya. Ibnu Abbas pun mengatakan bahwa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar itu minimal sholat Isya berjamaah dan dia bertekad untuk sholat berjamaah sholat subuh. Itu minimal. Dia pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, malam 10 malam terakhir. Kemudian jika masih juga tidak mampu untuk melakukan itu, maka pilihlah yang ganjilnya. Setiap malam-malam ganjil kita usahakan untuk menjadi orang yang sesoleh mungkin. Semaksimal kesolehan kita, baik harta, tenaga, pikiran, lisan, dan pendengaran kita. Usahakan di malam itu. Karena 83 tahun itu bukan sedikit. Jadi ada 6. Yang pertama saum di siang hari, di malam harinya tarawih, yang ketiganya kejar Lailatul Qadar, yang keempatnya rutinkanlah, maksimalkanlah sholat minimal 40 rakaat sehari semalam, yang kelimanya sedekah, dan yang keenamnya pelihara doa. Terakhir sekali Pak Zainuddin MZ Allahu yarham pernah mengatakan, saking Ramadan itu memiliki mutiara. Jika Anda memiliki segenggam mutiara dengan harga ratusan juta rupiah, di tangan kiri Anda memegang rumput sekepal, kemudian berikan ke kambing, pasti kambing mengambil rumput, tidak akan mengambil mutiara, karena kambing tidak tahu bahwa mutiara itu lebih mahal daripada rumput. Tapi kalau Anda sodorkan di hadapan orang, maka orang akan mengambil mutiara. Seandainya kambing itu bisa berpikir sedikit, dia mengambil mutiara, kemudian mutiara itu dijual ke pasar dengan harga 100 juta, kemudian dibelikan rumput, dia akan ngerti. Ini filosofinya luar biasa. Jika kita tidak sayang, tidak mengharapkan mutiara-mutiara Ramadan, artinya kita tidak termasuk orang yang berpikir pikirannya seperti kambing.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.